Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi dimanapun Anda berada, sahabat teknisi atau rumahan atau orang-orang di rumah ya yang ingin memperbaiki kipas anginnya yang mati sendiri atau gimana. Langkah pertama yaitu sebelum kita kalaupun mau diperbaiki sendiri ya sahabat, langkah-langkah awalnya dalam pengecekan suatu kipas angin mati total atau mati secara tiba-tiba itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu biasanya kita cek dulu bagian baling-balingnya itu kita putar baling-balingnya itu ke kanan ke kiri itu terasa enteng apa tidak. Kalau tidak terasa enteng, biasanya itu terjadi serat di bagian ini, bushingnya ini sudah kering sahabat. Langkah pertamanya yaitu harus melumasi bushing ini dengan cara biasanya ada lubang kecil di sini ya sahabat. Lubang kecil ini atau kalau berani ya harus lepas kayak gini biar enteng lagi. Ini sudah saya lumasi tadi dalam keadaan macet ya sahabat. Ini setelah saya cek tidak ada apa-apa, cuma kotor dan macet, dan saya lihat memang terjadi kering di bagian pelumasnya, atau kan di bagian ini itu ada sebuah busa ya sahabat. Busa ini kalau gunanya untuk menyimpan minyak atau menyimpan pelumas. Kalau ini kering nanti bisa menyebabkan bushing ini menjadi panas. Kalau sudah panas dia akan macet kayak gini, macet gak bisa bergerak kembali. Nah, itu bisa menjadi penyebab, salah satu menjadi penyebab kipas angin Anda mati total. Dan kipas ini tadi datang dalam kondisi mati total ya sahabat. Langkah awal pengecekannya yaitu harusnya sahabat juga punya ampometer ya, mempunyai alat tester kayak gini ya. Kita arahkan ke bagian ohm ya, kali 100 bisa, kali ohm juga bisa. Dan biasanya kalau terjadi mati total itu biasa juga terjadi di kapasitor ya sahabat. Kayak ini contohnya kapasitornya sudah meledak, ini juga bisa terjadi mati total. Kayak gini sudah meledak ya sahabat. Lihat di samping ini sudah meledak. Biasanya penyebab mati total juga bisa karena itu. Tapi ini sebelum selanjutnya kita juga harus mengecek bagian perkabelan suatu kipas angin ya sahabat. Dalam kipas angin itu ada kabel 0 yang selalu menuju ke listrik utama atau PLN ya sahabat. Yang satu ke switch saklar speed, yang kedua di bagian yang pertama masuk ke bagian speed atau switch speed 1 2 3, yang satunya masuk ke bagian 0 kipas angin. Ini kipas angin Cosmos itu biasanya nolnya itu warna biru. Untuk kipas angin Cina itu nolnya biasanya itu berwarna hitam. Untuk kipas angin Maspion biasanya berwarna putih ya sahabat. Itu kalau ini penyambungan salah, ini juga terjadi kebakaran, bisa terjadi konslet atau bakar di bagian lilitan kayak gini ya sahabat. Baiklah kita cek sama-sama apakah kabel ini kipas angin ini mati itu karena kenapa ya sahabat. Ini saya kasih trik atau cara pengecekannya sahabat, disimak sama-sama ya sahabat. Ini saya pertama kali cek bagian kabel utama atau arus utama ya sahabat. Ini arus utama, kita harus ke arus pertama, kita harus sambungkan ke bagian speed terdahulu ya sahabat. Speed 1 nyambung apa tidak, juga lihat di bagian ini. Kalau jarumnya bergerak berarti nyambung, kalau tidak bergerak berarti tidak nyambung ya sahabat. Kita simak sama-sama. Ini speed 1
dia tidak bergerak, kita ke speed 2 kabel utama ya sahabat, kabel 0 bergerak, kabel 1 tidak bergerak, speed 2 tidak bergerak, speed 3 tidak bergerak. Kemudian kita cek bagian kabel bagian kapasitor dinamo ya sahabat. Kalau ini seharusnya kita pastikan harus bergerak. Kalau ini tidak bergerak, kemungkinan terjadi putus di bagian dalam. Itu biasanya tidak bisa diperbaiki, atau kalaupun bisa itu harus dengan cara yang ekstra, karena harus membongkar bagian lilitan ini ya sahabat. Karena ini adalah lilitan dalam dan lilitan luar. Ini bagian kapasitornya. Bagian kapasitornya ini masih nyambung. Pergerakan jarumnya lihat sahabat, ini masih nyambung ya. Ini kemungkinan masih bisa diperbaiki dengan cara tanpa membongkar dinamonya. Langkah kedua, kabel utama kita sambungkan ke bagian kapasitor. Yang satu tidak nyambung, yang bagian yang satunya lagi tidak nyambung ya sahabat. Ini kabel 0 ini kabel 0 tadi, yang 00 tadi ya, yang menuju ke listrik utama tadi ya. Ini tidak ada pergerakan, ini juga tidak ada pergerakan. Lihat jarum testernya tidak ada pergerakan. Kemudian langkah kedua, langkah selanjutnya kita cek antara speed ke speed ya sahabat. Speed 1 ke speed 2, speed 2 ke speed 3. Caranya kayak gini sahabat, perhatikan ampermeter juga. Speed 1 ke speed 2 bergerak bahkan mentok. Speed 1 ke speed 3 bergerak. Kemudian speed 2 ke speed 3 bergerak. Berarti antara lilitannya ini masih aman ya sahabat. Ini yang terjadi kendala hanyalah di bagian, kita cek juga, lupa, ini speed sama kapasitor juga harus nyambung semua ya sahabat. Dipastikan harus nyambung semua. Kalau tidak nyambung berarti bagian lilitan speed di dalam dinamonya ini ada yang putus. Makanya kita harus cek juga. Kalau ada putus biasanya bisa dijemper di bagian ini, yang mana yang tidak nyambung kita jemper, yang tidak nyambung itu nanti kita jadikan satu, tapi speednya jadi, kalau speednya yang putus bagian speed 1 kita sambung ke speed 2, biasanya speed 1 jadi speed 2, speed 2 jadi speed 2, itu kayak tetap gitu loh, langsung ke speed 2, speed 3, tapi bisa hidup aman, nggak apa-apa sahabat. Kita cek dulu di bagian kapasitor menuju speed ya sahabat. Ini kapasitor menuju speed. Ini yang bagian yang satu, kapasitor di dinamo, kita masukkan ke speed 3, nyambung ya sahabat. Masukkan ke speed 2, nyambung. Masukkan ke speed 3, nyambung. Lanjut yang sebelahnya kita cek juga, lanjut ke speed 1, nyambung ya sahabat. Ke speed 1 nyambung, ke speed 2 nyambung, ke speed 3 nyambung. Nah, fix dinamo ini terjadi putus di bagian arus utama. Arus utama yaitu jalur arus utama, biasanya itu kipas dalam keadaan panas dia akan putus bagian piusnya. Kayak tutorial video saya yang semalam ya sahabat, itu piusnya kepanasan, dia akan memutus arus. Langkahnya juga seperti semalam ya sahabat, kita ambil potong bagian jalur utama dari
bawah, kita ambil jalur utama dari bawah ini, kita potong bagian kabel birunya, kita potong, kita masukkan ke bagian kapasitor kanan maupun kiri nggak apa-apa. Nanti kalau putarannya kebalik kita bisa balik. Gitu aja ya sahabat tutorialnya, cara pengecekan apakah dinamo ini masih sehat, atau bagaimana menentukan bagian mana yang putus di dalam sepatu kipas angin karena mati total ya sahabat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.